Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung. Matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang panas tenggelam karena peluh keringatnya sampai ke lutut. Ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher. Tenggelam semuanya. Tapi ada yang adem, ayem, tentram, nyaman, tenang karena dia mendapat naungan singgasana arasy Allah. Siapa dia? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Insyaallah kita termasuk dalam golongan itu insyaallah. Dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Selama ini kita mencari orang penting, mencari Pak RT, mencari Pak RW untuk nyurus KTP. Tapi sampai masanya nanti kita dicari Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Aku mau beli naungan kepada mereka. Tiba-tiba datang 2 orang. Ya Allah, aku dulu berkasih sayang karena engkau. Kata Allah, bohong. Kau berkasih sayang karena proyek. Aku berkasih sayang karena engkau. Bohong. Kau berkasih sayang karena ada kepentingan materi. Tapi siang ini kita tidak ada kepentingan. Kita datang kemari semua berkata, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa bersahabat, berteman baik kalau tidak ada kepentingan. Tapi kalau sudah ada kepentingan, itulah yang merusak. Kenapa masjid ini bisa tegak berdiri? Karena semuanya membangun masjid. Innama ya'muru masajidallah. Yang mampu memakmurkan membangun masjid, pertama, man amana billah, beriman kepada Allah. Tidak ada dia tulis ini lantainya punya saya, ini dindingnya punya saya, ini atapnya wakaf saya, ini Pak Ustadz 100 semen untuk saya, tolong ditulis nama saya besar-besar di situ. Tak ada. Semuanya berbuat lillah. Ustadz Somad ngomong lillah, tapi nama Ustadz yang ditulis paling besar, paling tinggi. Bukan salah saya, salah yang buat baleho. Acara ini bisa terselenggara karena ada orang yang menjalin ukhuwah persaudaraan. 3-day production, Yayasan Hamijaya Khidmatu Ummah, La Tansa. La Tansa bahasa kampungnya don't forget. Touring sebar Quran, Be Hope, Sedekah Rombongan, Alif Movement. Kenapa dia pilih alif? Banyaklah pokoknya, tak bisa disebutkan satu persatu. Maka ini pesan Allah Ta'ala dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita mau bisa bekerja sama, pertama, jangan ada sifat angkuh dan sombong. Manusia dengan jin tidak bisa bekerja sama ya gara-gara itu. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Makanya kalau ada orang berkata, aku lebih baik daripada kamu, nah, itu dari geng sana berarti. Kita semuanya sama. Ustaz Abdul Somad itu ngomong aja, jangan aku, jangan sombong. Dia sendiri sombong. Tempat duduknya paling tinggi. Saya disediakan panitia. Anda disuruh duduk di bawah, saya mau. Abdul Somad itu kalau ceramah duduk di atas. Sekali-sekali turunlah ke bawah. Karena kalau terlalu lama duduk di atas ini, lama-lama bisa jadi Fir'aun. Tangan dicium orang bolak-balik, dimuliakan, diagungkan orang. Oleh sebab itu turunlah ke bawah, pergilah ke hutan. Saya kalau ceramah di Bandung, tadi pagi siang, ini siang menjelang petang, jamaah menyerbu. Ustaz. Dibuka pintu, rupanya salah mereka. Maka pergilah ke hutan Abdul Somad. Maka dalam 6 bulan sekali saya masuk ke hutan. Di hutan itu gak ada yang kenal. Saya jalan, mereka cuek aja. Saya ngangkat tangan kayak gini. Gak ada orang kenal. Biar tahu kita siapa diri kita.
halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Kenali dirimu dari mana kau datang, kau sedang di mana, dan kau akan kembali. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Sayyidina Ali? Manusia itu awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Manusia itu apa yang disombongkan? Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Maaf, beribu maaf. Awaluhu nutfah, awalnya sperma, akhiruhu jifah, akhirnya bangkai. Dari sperma menjadi bangkai. Yang terbuat dari besi, angkat tangan. Berarti Robocop sama Transformer. Kita ini awaluhu jifah, dan berakhir menjadi bangkai, santapan cacing tanah, akan dimakan tanah. Yang disombongkan itu apa? Oleh sebab itu maka sadar diri, tahu diuntung. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau masing-masing mengagungkan, membanggakan dirinya, kita tidak akan bisa bekerja sama. Alhamdulillah, pengurus masjid kita terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Begitu saya masuk tadi ke dalam, Ustaz Somad, saya orang Padang, Minangkabau. Oh, saya tahunya ini Jawa Barat. Ternyata ada orang Sumatera Barat. Kita kenal, kita tahu, maka kita bisa saling hormat menghormati. Ustaz Bilal At-Taki dari Sumatera. Paling atas Aceh, di bawah Aceh Medan, di bawah Medan Riau, berurutan. Jadi kalau urutan lebih tinggi Ustaz Bilal At-Taki, Ustaz Somad level 3. Yang kedua, setelah kita sadar kita dari mana, kita mesti kenal adat istiadat orang. Maka muncullah tata krama sopan santun. Yang kita ejek sepelekan orang. Saya tidak mau menikahkan anak saya dengan orang Sumatera, jatuh derajat saya. Kenapa gitu Pak? Masa dari emas langsung jadi tulang? Kalau kita tidak kenali suku, bangsa dan bahasa, la yutraku kullu. Tidak bisa kau ketahui semuanya, paling tidak sebagiannya. Kenal baik-baik. Ini datang orang Sumatera menikah dengan orang Jawa Barat. Begitu sampai kemari, dia bertamu ke rumah menantunya. Punten. Kata menantunya di dalam, mangga. Salah kau, aku bawa salak, kau bilang mangga. Kita kenali bagaimana adat istiadat orang. Kami di sana kalau menunjuk tempat, mana masjidnya Pak? Sana. Di mana pasar Pak? Sana. Tapi orang di sini lain. Di mana Pak? Itu mesti kita pelajari dengan baik. Kalau tidak, kita akan dikatakan orang tidak beradab, tak tahu sopan santun, tata krama, budi bahasa. Ini pun sebenarnya ceramah saya di Jawa Barat, di masyarakat Sunda dengan suara menggelegar ini termasuk tidak hormat. Karena ustadz-ustadz yang dari bumi Pasundan itu lembut-lembut soal lihat. Jamaah, apa kabar? Ini tidak. Kenapa saya buat suara kuat ini? Karena memang ini jam-jam gente. Habis makan siang, anginnya spoi-spoi. Kalau sampai saya cerita, mari kita jaga persaudaraan. Tapi saya yakin jamaah tidak tersinggung mendengar saya bicara kuat, karena memang sudah kenal. Mereka sudah, Ustaz Somad, udah kenal. Itu kan Ustaz radikal. Banyak orang salah sangka, yang nggak kenal dia sangka suara menggelegar. Itu suaranya aja kuat, hatinya lembut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Saya ceramah dari mulai Aceh, ketemu dengan orang Batak, orang Mandailing, orang Karo, masuk ke orang Melayu, pergi ke Minangkabau, ke Melayu Palembang, Jambi, Kepulauan Riau, pergi ke Malaysia, lalu kemudian sampai ke Banjarmasin, jumpa orang Banjar, ketemu sahabat-sahabat orang Bugis Makassar, sampai ke Sorong di Papua. Saya cuma mau cerita, saya udah keliling. Untuk apa? Kenalan. Ternyata kita terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Bahasanya macam-macam. Afrika itu tanahnya satu.
Tapi negaranya atas bagian Afrika, sebelah kanan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania. Di atas itu putih semua, di bawah itu agak coklat, makin ke bawah makin hitam. Afrika buminya satu, negaranya 50. Sedangkan kita 17.000 pulau, dari yang besar sampai yang kecil, ada yang berpenghuni, ada yang tidak. Ada pulau itu musim surut dia naik, musim tenggelam dia hilang. Tapi justru bisa negaranya satu, negara kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu kalau ada orang mau mengajarkan kita tentang persatuan dan kesatuan, kalian yang perlu belajar kepada kami tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Makanya virus corona nggak berani masuk kemari. Ngeri deh. Di tempat lain sudah banyak. Insya Allah dengan doa-doa mustajab, dengan istighfar berjamaah, dengan kunut nazilah, negeri ini tetap dijaga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau lagi masih ada merasa diri lebih hebat, lebih angkuh, aku sombong, luar biasa. Saya alhamdulillah kemana-mana pergi ketemu jamaah yang rendah hati, begitu jumpa langsung salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, salam. Kadang di tempat orang yang sombong mana mau dia ngulurkan tangan, begitu ketemu langsung masuk kantong. Senyum aja nggak mau, tangan masuk kantong, wajah mendongak ke atas. Gerimis, baru tahu, hidung pesek. Sekarang banyak orang tidak mau salaman, tapi alasannya jelas, karena takut virus. Tidak mau senyum, ya nggak kelihatan, orang pakai masker. Tapi alhamdulillah jamaah semuanya, mudah-mudahan kita tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sadar diri kita datang dari mana, bahwa kita dari air yang hina, bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, setelah itu kita kenali suku, bangsa, bahasa, adat istiadat kita bersama, barulah kemudian bahwa kita punya cita-cita yang sama. Cita-cita apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pengurus masjid bukan ingin menjadi saya ketua masjid. Loh, Ustaz kok ngomong gitu? Saya ketua masjid. Saya ini ketua masjid. Saya ketua masjid Ibadur Rahman. Tugas saya tanda tangan surat aja. Ustaz, ini ada surat, tanda tangan. Ini ada surat Pak Ustaz, tanda tangan. Ini ada surat Pak Ustaz, tanda tangan. Isinya Ustaz sudah baca? Belum. Apa isinya? Jamaah mau minjam duit, saya batalkan. Karena ini duit masjid, duit umat, bukan duit saya. Sekarang banyak pengurus masjid dengan bangganya membacakan, alhamdulillah, sebelum khatib naik mimbar hari Jumat ini, mari kita bacakan perolehan infak, zakat, wakaf, sedekah kita selama sepekan ini. Masjid kita alhamdulillah 200 juta. Bangga. Duit siapa? Itu duit umat. Pakai untuk kepentingan kemaslahatan masjid. Ini duit masjid banyak, jamaah duduk di atas semen, pulang masuk angin, gembung. Belikan ke karpet. Lebih baik masjid ngomongkan, masjid kita hutang. Semua jamaah nunduk. Berapa kali saya ceramah di masjid, karpetnya tebal, berdiri saya di depan, tenggelam kaki saya saking tebal. Masya Allah, tabarakallah. Gak lama saya ceramah, datang surat dari belakang, mohon Ustadz penggalangan dana, karpet masih hutang. Tapi alhamdulillah sudah 20 menit saya ceramah, kertas belum ada datang. Berarti memang masjid ini gak punya hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa bekerja sama, tidak ada sikut menyikut, barulah kita bisa mencapai tujuan bersama. Bersama-sama bekerja mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi, yang kami maksud hanya engkau. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari. Bukan puja-pujian manusia, bukan hanya untuk membanggakan diri, tapi karena ingin menjadi pelayan agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu pada saat tak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi,
Hari itu orang akan lari dari saudaranya, wa sahibatihi wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi, lari dari istrinya, lari dari suaminya, wa bani, lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena semua orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Tapi ada yang akan menolong kita. Mana? Setiap orang yang membangun sejengkal tanah yang dia wakafkan, yang tidak bisa memberikan tanahnya, yang dulu memberikan lampu, AC, kipas angin, kosen, pintu, jendela, yang tidak bisa karpet, sound system, kamera, tidak juga bisa ikut bergotong royong memberikan tenaga, tidak juga bisa memuji, memberikan pujian, sanjungan, ucapan terima kasih, tidak juga bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kau berikan bangun satu masjid, dilarang bersedekah di masjid ini. Ada nggak masjid seperti itu? Ada. Nanti Bapak Ibu umur panjang, badan sehat, pergi ke Mesir insyaallah. Amin. Ada masjid berkubah warna hijau namanya Masjid Nuri Khattab. Tertulis di situ, tidak menerima sedekah. Karena dia mau masuk surga sendirian. Masjid-masjid lain tidak sanggup membangun masjid sendirian, bekerja sama. Kamu tanah wakafnya, kamu dindingnya, kamu jendelanya, kamu atapnya. Terus yang lain ini nanya, terus Ustadz, saya tanda tangan prasastinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kau tidak bisa memberikan sesuatu, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Ngasih tanah nggak bisa, ngasih dinding nggak bisa, ngasih atap nggak bisa, ngasih lampu nggak bisa, datang senyum wajah cerah sedekah. Udah nggak ngasih tanah, nggak ngasih semen, nggak ngasih sedekah, datang petantang tenteng. Ini kelihatannya tiangnya miring ini. Ini nggak bener ini. Kalau ada yang model begini, antukkan kepalanya ke tiang. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan angkuh, jangan sombong, supaya kita bisa berjalan bersama. Kenali adat istiadat sifat pribadi orang. Ada orang itu yang kalem, diam, enggak banyak ngomong. Tapi jangan kita katakan sombong, memang bawaannya begitu, diam aja. Kamu kenapa? Memang bawaan saya dulu. Kamu kenapa? Panas dalam. Kamu biasa lancar ngomong, hari ini kok diam? Saya sakit. Badanmu sehat, sakit apa? Saya malu ngatakannya. Sakit apa? Nanti kamu ketawa. Enggak, janji. Oke, sakit apa? Udah sebulan nggak bisa kentut. Kan janji nggak ketawa, kan ketawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ada su'ul zon. Setelah kita kenal bersama, tujuannya sama, barulah kita tetapkan. Kita bersama ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi yang mengurus, yang mengundang, yang menjemput, yang menyiapkan makanan, minuman, semuanya, sound system, kamera. Lalu kita bekerja sama. Tapi tidak semuanya tampil ke depan. Yang tampil ke depan hanya yang ada di baleho ini saja. Padahal yang membuat acara ini terwujud, terselenggara, siapa yang paling besar jasanya? Itu yang masang tenda di luar. Tapi tidak ada gambar pasang tenda di sini. Berapa kali saya ceramah di masjid, gambar semua ketua, sekretaris, bendahara. Ya nggak apa-apa, orang yang nyetak baleho duit dia. Tapi hari ini saya tidak tahu mana gambar ketua, mana sekretaris, mana bendahara. Yang ditulis adalah gambar. Dan yang paling tinggi dibuat Ustadz Abdul Somad. Mereka sebenarnya cuma ingin menyenangkan hati. Biarlah badan kau kurus, tapi kami buat kau tinggi di atas. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman. Senangkan saja hatinya, insya Allah Allah akan senangkan hatimu. Lapangkan hati orang lain, insya Allah Allah akan lapangkan pula hatimu. Apalah sulitnya itu?